Kami sangat bangga kepada Ibu sebagai orang awak dan juga alumni FK Unan. Pandemi ini kita bersabar sedikit. Kita sebagai orang Muslim mestinya menjadi contoh. Ya, orang Sumbar juga harus memberikan contoh kepada masyarakat lain. Orang-orang Sumbar ini kan biasa jadi trendsetter ya. Gimana Ibu kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bu, kan Ibu kan sering menjadi narasumber di berbagai acara TV kan ya Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kami sangat bangga kepada Ibu sebagai orang awak dan juga alumni FK Unan yang begitu banyak kontribusi dan juga pengabdiannya kepada bangsa Indonesia, terutama masa pandemi ini ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, Nana juga banyak kontribusinya dari sebagai YouTuber ya. Insya Allah, semoga bermanfaat bagi masyarakat ya Bu. Jadi, iya, untuk mempersingkat waktu aja ya Bu. Kami mohon nasihat dari Ibu Dr. Erlina Burhan sebagai seorang ahli, bagaimana sebaiknya kita masyarakat menghadapi Lebaran tahun ini yang pastinya kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bu. Ya, umat Islam itu kan terkenal sabar ya. Nah, jadi kita agak bersabarlah sedikit ya. Untuk kali ini memang situasinya nggak memungkinkan untuk kita berada dalam keramaian. Kita kan tahu kalau Lebaran ini identik dengan keramaian kan. Datang ke rumah saudara, berkumpul ramai-ramai, makan ketupat, rendang, lamang semua ya. Ada di rumah biasanya yang dituakan gitu ya. Dan untuk kali ini barangkali kita tahan dulu ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi. Kenapa demikian? Karena memang penyakit COVID ini kan penyakit yang transmisinya atau penularannya di lokasi keramaian. Jadi individu berinteraksi satu sama lain dalam jarak yang kurang dari 1 meter. Nah, kita tahu kan kalau kebiasaan kita kalau berkunjung untuk silaturahmi ini kan bersalaman, bahkan berpelukan. Kalau keluarga inti bahkan saling ya cium pipi kiri kanan. Nah, ini adalah risiko untuk terjadi penularan. Jadi lebih baik dalam suasana pandemi ini kita bersabar sedikit. Kita sebagai orang Muslim mestinya menjadi contoh. Ya, orang Sumbar juga harus memberikan contoh kepada masyarakat lain. Orang-orang Sumbar ini kan biasa jadi trendsetter ya, jadi trendsetter juga untuk Lebaran ini harusnya ya. Jadi mungkin kita manfaatkan teknologi dengan bersilaturahmi secara virtual. Seperti sekarang kan kita silaturahmi. Saya di Jakarta, Nana di Padang, tapi kita bisa saling menyapa, ya saling mengungkapkan perasaan begitu. Dan ini juga bisa beramai-ramai kan. Misalnya keluarganya Nana, kalau dari pihak ibu sekian, dari pihak ayah sekian, akhirnya mungkin ada 70 orang, ini bisa Zoom meeting juga, jadi virtual silaturahmi gitu ya. Iya, Bu. Untuk kan kita nih minta maaf, saling memaafkan. Ya, dan ini contohnya begini, saya bisa melihat Nana juga bisa melihat saya, itu bisa kita saling bermaafan. Memang sekarang masa transisi, artinya virus ini kita masih belum banyak pengetahuan kita tentang virus ini. Yang kita tahu saat ini adalah penularannya lewat interaksi dekat. Nah, ini adalah interaksi dekat yang terjadi kalau orang bersilaturahmi, seperti Lebaran contohnya. Ya? Iya, Bu. Kalau diharuskan untuk bersilaturahmi oleh orang tuanya atau mertuanya, nah itu bagaimana baiknya itu, Bu? Apa memakai masker? Atau bagaimana Ibu? Iya, jadi kaidah-kaidah pencegahan itu mesti dilakukan. Kalau terpaksa bertemu misalnya ya, contohnya adalah kita di rumah sakit kan juga kita ketemu pasien kan, tapi kan kita memakai masker, tapi tentu saja nggak pakai baju hazmat juga kali ya ketemu mertua atau keluarga ya. Jadi ya pakai masker, cuci tangan dan berjarak. Ya, berjarak ini. Physical distancing ini ya Bu, yang penting. Iya, betul. Oke.
Tapi kalau mau antar-antar makanan boleh aja toh, antar makanan taruh di ruang tamu terus pergi sambil melambaikan tangan. Iya. Yang penting jangan dulu deh interaksi dekat, ya, interaksi yang erat atau close contact dengan siapapun, karena sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang nggak ada gejala. Jadi jangan bilang, wah nggak apa-apa kok, saya nggak ada gejala gitu. Nah, jangan salah, orang tanpa gejala itu kalau ternyata ada virus di dalam tubuhnya, itu akan berpotensi menularkan kalau misalnya datang ke orang tua, ke kakek nenek yang kebetulan kalau sudah tua, ke nenek itu sistem imunnya kan turun ya. Dia nggak apa-apa, tapi kunjungan itu yang tadinya untuk silaturahmi justru membahayakan kepada orang yang didatangi, seperti orang tua, kakek nenek, Pak RT, Pak Uwo, ya Mak Tuwo, ya siapa aja lah yang ya segala macam. Jadi tunjukkanlah kasih sayang kita kepada yang tua dengan menjaga mereka tidak tertular dari kalian yang muda-muda ini ya, karena kalian kan muda-muda, sistem imunnya bagus. Jadi kalaupun ada virus tidak menimbulkan gejala karena sistem imun kalian bisa mengkontrol replikasi dari virus ini. Ya, jadi kalau sayang kepada orang tua, mertua, Pak Uwo, Pak Tuwo, Mak Tuwo, Mak Tete, semua itu, ya Mak Edi, Mak Anjang, siapalah semua itu, justru jangan berkunjung ya, tapi mungkin melakukannya secara virtual seperti ini atau video call lah kan. Kadang-kadang kan orang-orang tua juga nggak ngerti Zoom, nggak ngerti Webex, ya udah pakai video call ya. Udah bisa sekarang. Iya, Bu. Oke, Nana. Oke. Ya, makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.